Kita ke Museum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antri. Aqabah. 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 Antri Aqabah. Allah. Mana kita? Museum. Video ini. Iya. Iya, sama-sama. Fatimul Anbiya, Nabi yang terakhir. Jadi kalau setelah ada yang mengaku-ngaku Nabi seperti Ahmadiyah dan pemimpin adalah Nabi, itu jelas-jelas adalah sesat dan banyak ini. Nabi kita adalah Nabi terakhir dan lengkap manusia. Silsilah itu adalah harus dijaga, harus tahu dan ini silsilah Rasulullah. Bapaknya meninggal dunia ketika dilahirkan, ibunya kemudian 2 tahun kemudian, dan Rasulullah dijaga oleh Abu Sa'diyah. Ini adalah tradisi orang zaman dahulu, ketika lahir disusukannya di Badiah, di Baitul. Disiapkan Allah dari kecil lagi, yaitu ketika malaikat Jibril mencuci hati yang saya ceritakan di pasnya, kita nggak bisa bagaimana Rasulullah kalau mendengar musik ataupun benda-benda yang tidak baik, Rasulullah tertidur. Kita katakan dia pembohong, oh tidak bisa katanya, Rasulullah tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Kita katakan dia seorang orang gila, tidak bisa juga. Rasulullah sehat dari keluarga yang baik-baik. Maka yang bisa dikatakan adalah Rasulullah sebagai sahir, sebagai
ahli sihir. Karena sudah kehabisan kata-kata, karena karakter beliau tidak ada celah. Tidak ada celah. Kita memimpikan pemimpin negara kita pun tidak ada celah. Amin ya. Karena celah itu apa namanya menjadi catatan ketika kita nanti memimpin suatu umat. Maka kita harus jauhi migrasinya bagaimana Rasulullah bersembunyi di Gua Thur. Itu nanti ketika kita di Mekah nanti kita akan ziarah ke Gua Thur dalam usaha untuk berhijrah, the Cave of Thur. Jadi bersembunyi selama 3 hari menghindari kejaran para kafir Quraisy. Ini detail nanti saat kita di Mekah. Gua Thurnya seperti apa saat kita ke Mekah kita akan lihat nanti. Nah, ini sejarah bagaimana Rasulullah berhijrah, ya. Nah, jadi dulu Madinah nama asalnya dulu Yastrib. Jadi Madinah itu memiliki banyak nama, yaitu Thayyibah, Yastrib, lalu kemudian diganti Rasul jadi Madinah Rasulullah. Perjalanan Rasulullah itu nih digambarkan seperti demikian ya. Al-hijrah itu hadasa ghairu majri tarikh. Jadi perjalanan hijrah ini adalah suatu perjalanan yang sangat penting, bahkan diabadikan sebagai tanggalan Islam. Jadi tanggalan Islam kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang tanggal-tanggal hijri. Setidaknya harus hafal Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan sebagainya. Karena ini kebanggaannya, ya. Perjalanan Rasulullah melewati kebanggaan. Ya. Nanti kita lihat, kita kan yang bus ya, bagaimana perjalanannya kan. هذا مسجد نبوي. طيب هذا القبلة كان للشمال لبيت المقدس، وهنا بيتين للسيدة عائشة والسيدة سودة رضي الله عنهم. القبلة هنا شمال. هذا المكان للصلاة. Nah, baik. Jadi yang itu rumahnya Sayyidah Aisyah dengan istri Rasulullah. Dahulu kiblatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis di sana, Baitul Maqdis. 140 derajat. Jadi sebelum perpindahan kiblat, kita akan ziarah besok itu melewati Masjid Qiblatain. Itu ziarahnya ke Aqsa, lalu kemudian berpindah ke masjid yang sekarang ini kita ke sana. Kita ke sana dan itu adalah rumah Rasulullah. Oh, itu rumah. Iya, rumah Rasulullah. مسجد هنا كذا القبلة كانت للشمال، وهذا المسجد كله. Yang besar atau yang kecil? وهذا كله هنا بيتين السيدة عائشة والسيدة سودة. الآن هذه الأبواب موجودة هنا، باب جبريل وباب الرحمة موجودة هنا. نعم. كل الأبواب حتى باب جبريل موجود. الآن لما تحولت القبلة صارت القبلة هناك، الباب هذا باب جبريل يسموه باب النساء، هو المكان اللي يدخل منه النساء. Itu bab Jibril, itu rumahnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Sauda. Bab itu masih ada sampai sekarang pintunya, tapi sekarang jadi tempat pintu masuk wanita. Bab Jibril ya. Jadi pintu-pintunya masih ada. Dan itu rumah Rasulullah, betul-betul sebelah dengan masjid. Kira-kira seperti inilah fisikalnya Masjid Nabawi pada saat Dulu ya. Iya. والأرض كانت الأرض بالحصى. الرمل الصغير هذا. Jadi lantainya adalah batu-batu yang halus, والفوق ما في سقف. لا المنطقة هذه ما فيها سقف، هذا اللي فيه سقف. Jadi masjid dahulu itu hanya yang tempat sholat saja ada bumbungnya, yang sininya tidak ada. Karena dulu menghadap ke sana. Iya, ke sana. تعرف الحصوة الآن؟ الحصوة. أيوه. تعرف المظلات الداخلية في المسجد؟ أيوه. يسميها الآن الحصوة. أيوه. سميت بالحصوة لأن المنطقة كانت كلها حصى. أيوه. عشان كذا سميت حصوة. Jadi dahulu dia menghadap yang ke Aqsa, yang di situ hanya untuk sholat saja yang ada atapnya, yang selebihnya tidak ada. Kalau sekarang di Masjid Nabawi ada yang dalam tengah itu yang ada kayak payung itu disebut Mantiqatul Quswa. Jadi di situ dulu ada tempatnya adalah batu-batu semua, batu-batu halus. Jadi ini adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dan rumah Rasulullah. Mungkin berbagi begitu mahal. نفس الاسم الثاني. شوف المكان هذا كله بيوت زوجات الرسول. Yang Masjid Nabawi tadi, yang atap itu tadi, ini bagian dalamnya gini. Kira-kira dia pakai ini, rambut begini ya. Jadi gambaran visualnya seperti ini. Masjid Nabawi Rasulullah masuk ke dalam, kemudian sholat di bawah dan pasir-pasir gitu ya. Pasir-pasir. Ya. Itu mimbar. عائشة والسيدة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام.
sama, jadi digambarkan Arabia Saudi. يا علي شغل مكيفات. كلمته قال طيب انت شغل. بس انا ما عارف والله اذا في مفتاح. كله شغل وكله عمر كل شغل. Ini yang pertama. Kemudian Rasulullah juga yang sifir aswaq, jalan-jalan ke pasar, masa berkuat tentang kalau bukan lain jadi kalau berjalan itu tidak pernah melewati sahabat-sahabatnya, orangnya sangat tawadhu, berjalan pelan-pelan, kemudian berjumpa dengan sahabat mengucapkan salam, jadi tidak cuek karena beliau seorang yang memiliki kedudukan tinggi, nabi, pemimpin, tapi selalu jika ketemu anak kecil, ini anak kecil, diucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dipegang sahabatnya, mengucapkan salam, merangkul, ya. Kalau yang tadi malam perhatikan saya ketemu beberapa sahabat lama di masjid di wilayah ini, bagaimana saya bertemu sahabat saya peluk, ada ya. Harus begitu. Jadi kalau lepas ini setelah program kedua selesai, kemudian pas keluar saya ketemu dengan bapak ibu di mana, selesai dari bapak ya ibu ya, bapak saja. Kita ikuti sunnah Rasulullah sebagai sahabat. Betul ya, saya anak yang saya jelaskan. Sekarang ini kiblatnya sudah menghadap ke yang sekarang. Ini ya, ini. Di sana itu rumah kafir Rasulullah. Jadi saat masih menghadap ke Rasulullah. Jadi ini istri Rasulullah sama sekali. Saya katakan kalau Rasulullah sedang sholat malam di rumahnya Aisyah, saking sempitnya Aisyah mesti ngangkat kaki agar Rasulullah bisa bersujud di sini rumahnya. Ini rumah Rasulullah. Ini ilustrasi yang paling mendekati. Ini kota Madinah pada zaman Rasulullah ya. Jadi sekarang sudah seperti ini, sekarang sudah dalam bentuk bangunan-bangunan semua, tapi yang saya katakan tadi di luar kota Madinah itu ya kayak begini. Madinahnya besarnya hanya sebesar masjid Nabawi yang sekarang. Ini kota Madinah. Dia ilustrasi keadaan tanahnya, pasir-pasirnya. Yaitu orang begini maksudnya Malaysia. Jadi saya lalu saya datang orang yang share bahwa nanti bapak ibu ya jangan ada sekitar manusia terjadi bilang sama kawan-kawan saya saja mau masih sedikit tapi ikutin nama saya berarti
kamu setan tadi, setan yang menyerupai manusia? Kenapa kamu lari? Ini jelas kamu memberikan kabar yang betul. Mereka cuma sedikit, kita banyak. Saya melihat yang kamu tidak lihat, dia lari setan. Karena di belakang para kaum muslimin ada pasukan-pasukan malaikat. Maka dalam peperangan Badar ini banyak terjadi kejadian-kejadian yang aneh, di mana sedang berperang, sudah hampir kalah seseorang, tiba-tiba kaum kafirnya terbelah jadi dua, terdengar suara kejutan terbelah jadi dua. Jadi ada pasukan-pasukan malaikat. Makanya ISIS itu bukan Islam, itu musuh Islam. ISIS itu tidak betul dalam Islam menghina wanita dalam peperangan, tidak boleh. Kaidah Islam dalam berperang itu yang jangan diganggu orang tua, anak-anak, anak yatim dengan perempuan, tidak boleh diganggu. ISIS itu adalah khawarij bahasanya, adalah orang-orang mengaku Islam tapi sebetulnya mereka lebih kafir dari orang kafir. Itu tidak betul, ya. Maka Islam tidak mengajarkan demikian. Islam perang demi Islam, bukan justru menghancurkan martabat orang, tidak betul. Bapak Ibu, dalam sebuah hadis dikatakan musyarakatuhu li ashabi fi kulli umurihim. Jadi Rasulullah selalu berada bersama sahabatnya dalam keadaan apapun. Yang namanya seorang sahabat itu, kita bersama sahabat kita dalam suka maupun duka. Jangan cuma suka saja. Lihat bagaimana Rasulullah Inna wallahi sahbana Rasulullah fi safar. Rasulullah bersama-sama kita namanya dalam perjalanan. Wal hadan ketika kita ada. Fakana ya'udu marido. Yang sakit dikunjungi, tidak pernah absen. Ada yang sakit sama sekali dikunjungi, ambil. Budaya ini ya Bapak Ibu ya, adalah sakit datang. Wa yatabi'u janaizihim, ada nanti diurus, tidak pernah absen. Kemudian wa ya'zumana berperang bersama-sama yuwasuna bil qalil wal katsir, dan juga selalu memberikan nasihat, consolation. Itu Rasulullah. Maka kita ingin mengikuti teladan Rasulullah, bukan sekedar melakukan secara simbolik, tapi ikuti akhlaknya. Sebagai orang yang membaca keluarga, tidak betul. Kasihan atau pikir kita yang harus dapat memberikan bagaimana besarnya masalah. الآن